oleh jasa Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau bersorak-sorak bagi Engkau, sebab Engkau sudah memberikan kami kemenangan di dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Amin. Mari kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari semuanya kita mau bersorak, bersorak bagi anak kita, Raja kita, Tuhan kita, yang memberikan kehidupan, yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, dan biarlah hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu, keluarga Masa Depan Cerah Subang yang Tuhan kasihi, dan juga para pemirsa online di mana saja berada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita dikuatkan, kita diteguhkan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, urapi hamba-Mu lewat kebenaran firman pada pagi hari ini. Hamba berdoa di mana saja yang menonton online, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu yang melayani, sehingga kebenaran di tengah-tengah pandemi COVID-19 tetap Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-9. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 9. Tetapi saya tidak membacakan keseluruhan karena waktu dan terbatas dengan segala rekaman. Saya minta maaf.
Tapi mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman. Di dalam judul saya pada pagi hari ini, persahabatan Elia dan Elisa sangat teruji. Apa yang difirmankan pada saat menjelang Elia terangkat ke surga, kita tahu bahwa dalam cerita pada Alkitab pada pagi hari ini yang kita dengar bahwa terjadi suatu dialog antara Elia dan Elisa. Dialog yang pertama pada waktu mereka berjalan keluar dari Gilgal menuju ke Betel. Kita tahu di situ bahwa ada pembicaraan yang sangat-sangat menjadi berkat bagi kita sekalian. Karena di dalam perjalanan Elia dan Elisa dari Gilgal ke Betel, Elisa diminta untuk tinggal di Gilgal. Tetapi Elisa tetap mempunyai prinsip bahwa Elisa ingin mengikut Elia. Begitupun juga pada waktu mereka sampai di Betel, hal yang sama diungkapkan oleh Elia yang mana bahwa lebih baik engkau tinggal di sini. Artinya tinggal di Betel. Ini satu pernyataan yang kedua yang disampaikan Elia kepada Elisa. Dan kita melihat bahwa kebenaran yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kita tahu di Gilgal bahwa di sana banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat lagi di Betel ini kota yang sangat-sangat membuat banyak orang mengerti akan apa artinya Betel. Tapi saya tidak mengungkapkan kebenaran itu, tetapi saya sampaikan bahwa pengertian yang saya dapat ambil di dalam ayat yang ketiga ini bahwa Elisa punya satu kepekaan untuk tidak meninggalkan Elia. Kepekaan untuk tidak meninggalkan Elia. Kepekaan yang kedua yang kita lihat atau keinginan untuk Elisa tetap mengikuti Elia. Yang kedua bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah kepada Elisa. Sehingga Elia berkata, tinggal di sini, jangan ikut saya ke Betel. Tetapi Elisa tetap mau mengikuti. Lalu poin yang ketiga, di mana Elisa mengerti bahwa ada bagian khusus yang akan diterima oleh Elisa sebagai bujang Elia. Tiga hal ini menggambarkan kepada kita bahwa yang pertama, Elisa punya kepekaan untuk tidak meninggalkan Elia. Yang kedua, Elisa tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk Tuhan punya rencana yang indah kepada Elisa. Dan yang ketiga, Elisa mengerti ada bagian khusus yang akan diterima oleh Elisa. Sehingga dari Betel mereka menuju Yeriko pun, Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini. Artinya tinggallah di Yeriko. Perkataan yang ketiga inilah yang terus membuat bahwa akhirnya pada waktu mereka tetap berjalan bersama-sama,
mereka bertemu dengan para nabi-nabi dari Betel. Nah, Bapak Ibu, bahwa nabi-nabi ini pun juga mengerti akan ada perpisahan daripada Elia dan Elisa. Sehingga para rombongan nabi yang kurang lebih ada 50 orang ini bertanya kepada Elisa, tahukah bahwa Elia akan terangkat ke surga? Dan Elisa menjawab bahwa dia mengerti. Sehingga kebenaran yang kita dengarkan pada pagi hari ini, bahwa setiap rencana Tuhan, kalau kita mau turuti seperti Elisa, mengikuti kehendak Tuhan, sehingga Elia tidak bisa berbuat apa-apa. Elia hanya pasrah agar apa yang Elisa mau itu biarlah menjadi kehendak Tuhan bagi Elisa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kebenaran pada pagi hari ini dengan sendirinya, saya yakin bahwa semua kita, keluarga masa depan Cerah Subang, bahkan para umat Tuhan di mana saja berada pagi hari ini, saya mau katakan bahwa Tuhan itu ingin membangun persahabatan dengan hidup kita. Tuhan mau membangun persahabatan yang akrab dengan rumah tangga kita. Tuhan mau membangun suatu hubungan yang mesra dengan kehidupan kita di tengah-tengah COVID yang begitu mewabah di mana-mana, sehingga rumah sakit di mana-mana sudah penuh, dan gereja pun yang tadinya bisa beribadah onsite tidak bisa beribadah onsite. Itu karena ada faktor yang membuat kita tidak bisa bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Bersyukur bahwa masih ada kesempatan lewat online pada pagi hari ini. Saya mau tegaskan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Tuhan itu mau membangun persahabatan yang luar biasa dengan kita. Pada waktu kita sakit, kuasanya dinyatakan. Pada waktu kita mengalami kesusahan, kuasa pertolongan tetap dinyatakan. Pada waktu kita tidak berdaya sekalipun, kasih Tuhan dan anugerah Tuhan itu tetap nyata. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya mau mengingatkan kita sama-sama dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena di dalam kedekatan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah merasa gelisah. Dekat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Alkitab sendiri berkata bahwa sekalipun kita ada di dalam bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Elia dan Elisa sampai Elia terangkat ke surga. Para nabi yang keluar bersama-sama bertemu dengan Elisa, mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Padahal mereka orang suci. Padahal nabi yang punya kepekaan yang begitu luar biasa. Tetapi karena mereka tidak mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka tidak peka dengan apa yang Tuhan inginkan dari Elia bagi para nabi yang sempat keluar untuk melihat kehadiran Elia dan Elisa. Sekali lagi pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya bacakan satu ayat di dalam kebenaran untuk menggenapi firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-37.
Di dalam kitab Mazmur yang ke-37 berkata demikian. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepada Tuhan, dan ia akan bertindak. Sekali lagi saya bacakan kebenaran di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Persahabatan yang baik antara Eliezer dan Elisa menjadi satu pelajaran berharga buat kita pada pagi hari ini. Supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan, supaya kita mendapatkan kuasa Tuhan, supaya kita mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Sebagaimana apa yang dituliskan di dalam Mazmur 37, serahkan. Pada pagi hari ini, di tengah-tengah pergumulan yang panjang bagi orang percaya maupun orang yang belum percaya, saya mau tekankan satu kali lagi. Jadikan Tuhan sebagai sahabat yang karib, sehingga kita ditolong, kita dijauhkan dari segala mara bahaya apapun. Dan saya yakin situasi ekonomi, situasi yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini, kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kebenaran pada pagi hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan mari kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, menyiapkan hati kita khususnya buat jemaat MDC yang ada di Subang. Kita angkat roti tinggi-tinggi dan kita menyiapkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memelihara kita sebagaimana kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, bahwa inilah roti yang dipecah-pecahkan. Inilah roti yang ditandai dengan ucapan syukur. Setiap kali kita memakan, menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah makan, Yesus mengambil cawan dan ia mengucap syukur. Firman Allah berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami bersyukur, ya Tuhan, buat kebenaran firman yang kami sudah sampaikan, bahkan setiap pendengar di mana saja berada. Kami berdoa supaya kebenaran yang kami dengar, yang kami beritakan jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat bagi orang-orang percaya yang membutuhkan. Dan biarlah persahabatan dengan Tuhan semakin akrab. Persahabatan dengan Tuhan mereka bangun dengan sungguh-sungguh. Seperti Elia membangun persahabatan dengan Elisa. Dan akhirnya Elisa mendapatkan bagian yang terindah, yaitu roh daripada Elia. Dan saya yakin bahwa kita semua merindukan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita masing-masing.
Kami berdoa buat yang sakit COVID, oleh darah Yesus Engkau menjamah dan Engkau sembuhkan. Kami berdoa buat jemaat yang berkekurangan, mungkin makan minum pakai. Kami minta supaya pertolongan Tuhan nyata. Bahkan kami berdoa buat gereja-gereja yang tidak bisa melakukan ibadah onsite. Ke depan kami akan kembali dapat melakukan ibadah onsite. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah online di mana-mana tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita terima berkat anugerah daripada Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus, pulang dan tinggal menyertai jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing, mulai dari saat ini, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.